Musik itu adalah bahasa universal. Ya. Kata-kata itu adalah apa ya? Hal yang verbal yang bisa dibuat sedemikian rupa dengan frase dan kata-kata seperti apa. Bagi saya tidak ada hal yang lebih jujur daripada apa ya? Daripada bahasa musik itu tersendiri. Gitu. Jadi tanpa kata-kata ini saya lantunkan bahwa ini adalah sebuah nada irama dan juga harmoni yang saya bikin gitu untuk menepis sebuah hal yang verbal dalam sebuah kata-kata aja gitu. Jadi saya anggap bahwa musik itu bahasa universal. Tidak hanya bahasa tertentu yang harus bisa dipahami. Ya, saya bikin bahasa yang saya kehendaki dan juga orang-orang juga bisa menikmati aja gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dengan Kang Mawang. Halo. Apa kabar Kang? Sehat? Stabil lah ya. Oh stabil. Stabil. Kang, ini kan asli Bandung ya? Asli Bandung. Seniman ya? Wah, apapun saya. Nama asli siapa sih Kang? Nama asli saya Ridwan Mawang Sanja Irawan. Dulu katanya waktu kecil itu namanya kenapa bisa ganti jadi Mawang gitu? Sebenarnya ini diklaim sama teman-teman aja gitu. Dari teman-teman SD pasti manggilnya Ridwan gitu. Pas SD itu ada nama Ridwannya ada dua nih. Kalau nggak salah ada Ridwan Mawang sama Ridwan satu lagi. Masih dipanggilnya Ridwan. Terus kalau manggil dua-duanya Ridwan jadi Ridwan kuadrat gitu ya. Jadi ada dua. Nah, waktu SMP perkenalan pas pertama masuk Ridwan sama aja Ridwan gitu. Halo, nama saya Ridwan gitu. Tiba-tiba di kelas lain juga ada yang namanya Ridwan gitu, ada yang Ridwan. Ternyata orang-orang itu bingung manggil Ridwan ini Ridwan siapa? Katanya Ridwan ini Ridwan A, Ridwan Mawang atau Ridwan siapa gitu. Itu si Ridwan Mawang, si Mawang. Jadinya seterusan teman-teman yang lainnya juga, teman-teman kawan-kawan sejawat juga manggilnya Mawang gitu terus. Jadi kebiasaan dipanggil Mawang. Pas kebiasaan dipanggil Mawang, jadi saya juga memperkenalkan diri ke orang lain, ke teman-teman juga yang baru kenal nama saya Mawang gitu. Waktu SMA saya udah memperkenalkan diri saya Mawang gitu ke teman-teman. Guru juga ada tuh yang manggil saya Ridwan, ada yang Mawang gitu, dan ada juga yang manggil nama saya Sanja tuh. Maksudnya apa tuh? Sanja, jadi kan Ridwan Mawang Sanja Irawan gitu. Ada yang pernah manggil guru saya Pak Rijal kalau nggak salah, dia manggil saya Irawan, Sanja katanya. Saya mau pengen manggilnya kamu Sanja aja karena belum ada yang manggil kamu Sanja katanya gitu. Kenapa belum ada nih yang manggil Ira gitu? Irawan karena kayak cewek ya, maksudnya belum ada yang manggil Irawan. Sampai kuliah dan sampai sekarang saya memperkenalkan diri dengan nama Mawang. Kebanyakan orang-orang tahu Mawang itu nama panggung sebenarnya. Mau uang ya? Mau uang gitu. Nama panggung sebenarnya itu nama asli saya. Jadi kebiasaan teman-teman kawan-kawan juga manggil saya Mawang, jadi saya juga memperkenalkan diri saya Mawang gitu aja sih. Cerita masa kecil ya? You're right. Kecilnya Saya kecil di Bandung, di Kabupaten ya, Kabupaten Bandung di wilayah Banjaran, Pamengpeuk Banjaran. Jadi Pamengpeuk Banjaran itu selalu diidentikan dengan Pamengpeuk Garut. betul. Jadi nanya di mana rumah di Pamengpeuk, wah jauh Garut, bukan di Pamengpeuk, Balaendah, Banjaran ya, perbatasan udah Balaendah, Pamengpeuk baru Banjaran, jarang diakuin mungkin ya, jarang diakuin karena kelewatin terus gitu sih jalannya. Jadi Pamengpeuk ada nama daerah di Bandung itu ada namanya Pamengpeuk, nggak cuma di Garut doang gitu. Oke. Ini kan kita ngomong soal
dulu sempat viral ya lagunya. Itu ciptain lagu itu tanpa kata-kata, maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya kalau saya bisa mengklaim bahwa musik itu adalah bahasa universal, ya kata-kata itu adalah apa ya, hal yang verbal yang bisa dibuat sedemikian rupa dengan frase dan kata-kata seperti apa. Bagi saya tidak ada hal yang lebih jujur daripada apa ya, daripada bahasa musik itu tersendiri gitu. Jadi tanpa kata-kata ini saya lantunkan bahwa ini adalah sebuah nada irama dan juga harmoni yang saya bikin gitu untuk menepis sebuah hal yang verbal dalam sebuah kata-kata aja gitu. Jadi saya anggap bahwa musik itu bahasa universal, tidak hanya bahasa tertentu yang harus bisa dipahami. Ya, saya bikin bahasa yang saya kehendaki dan juga orang-orang juga bisa menikmati aja gitu lah. Ini kan lagunya kan sempat viral tuh. 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu kan. Itu kan kalau dibilang tadi sesuai kata-kata yang tersampaikan kan, tapi kan yang nyampe itu kan cuma Akang aja yang tahu, tapi orang lain nggak tahu. Iya. Kebanyakan sebenarnya saya tidak bisa mengobrak-abik pikiran orang lain juga kan. Saya tidak bisa mengobrak-abik pikiran orang lain. Kayak apa ya? Kayak puisi, bahasa yang verbal aja. Orang bisa mendeskripsikan dengan berbagai cara gitu. Dan bahkan buku cerita, novel, apapun juga punya gaya untuk berpikirnya mereka masing-masing gitu. Nah, saya juga tidak bisa mengobak-abik bahwa A, B, C, D menganggap saya seperti apa gitu. Ada yang menganggap ini bodor lah gitu, ada yang menganggap ini sedih lah, atau ada yang memuji juga banyak. Jadinya ada hal yang sifatnya kontroversial. Kontroversial di sini harus ada apa ya, sebuah gugah pikir jadinya. Nggak cuman dikasih yang kayak gitu ya udah diterima aja gitu. Gitu aja. Kan banyak yang pasti yang netizen yang ini lagu apaan sih? Iya pasti. Masa bodoh aja atau gimana gitu? Sebenarnya itu udah saya lakukan sebelum saya melakukan lagu tersebut gitu. Riset gitu? Bukan. Jadi saya membuat beberapa karya yang bukan jauh ya, yang itu adalah beberapa karya yang saya lakukan secara minim. Sebelum-belumnya saya melakukan pengkaryaan di jauh-jauh hari dengan mungkin orang lain ketika sekarang juga melihat karya yang dulu saya lakukan ini lebih tolol mungkin ya. mungkin lebih apa ya, lebih ekstrim juga di kalangan orang-orang. Ya saya menganggap bahwa masyarakat kita itu belum bisa menerima apa ya, musik yang beraneka ragam. Gitu aja sih. Jadi dari orang lain seperti apa, mau masukannya seperti apa, ya saya menerima aja gitu. Ya malahan itu jadi apa ya, jadi distraksi buat berpikir saya juga. Oh ada kayak gini gitu. Jadi tambah belajar di wilayah hal yang apa ya disebutnya yang lumrahnya gitu ya, kebanyakannya seperti apa gitu. Apakah seniman itu harus idealis? Ideal itu setiap orang itu mempunyai idealnya masing-masing ya, apapun itu. Tapi ideal ini harus dibarengi dengan apa yang dia mumpuni juga. Setiap orang pasti mempunyai idealnya untuk dirinya, tapi belum tentu untuk orang. Jadi bagi saya ideal itu harus ada, karena bahkan nanti di kemudian hari cuma orang-orang nggak cuma hanya pengen ngikutin
apa pasar gitu, tapi orang-orang pasti nyari hal-hal yang idealnya orang pasti beda-beda dan dia mencari sesuatu hal yang wah ini mungkin hal yang tidak dipikirkan kah atau hal yang tidak eh, biasanya ada di pasar seperti apa gitu. Ideal pasti ada, cuman ya harus apa ya? Harus bisa mengkoordinasi diri kita dan juga keadaan, syarat sama situasinya seperti apa aja gitu. Itu kan lagu yang viral kan kasih sayang kepada Orang tua. Itu inspirasinya kayak gimana sampai kita lagu kayak gitu? Sebenarnya itu lagu spontan, spontanitas. Itu saya bikin tahun 2016-an kayaknya 2016-2017. Saya bikin depan orang tua saya sendiri gitu. Waktu itu. Nggak ditumpukin gitu? Hah? Cuma teriak? Enggak. Nganggapnya mungkin lelucon aja. Cuman kayak nongkrong di ruang tengah gitu. Cuman ada saudara-saudara, ada ibu saya gitu. Dan oke, saya bikin lagu spontan aja. Pertama saya bikin spontan, saya bikin lagu kayak gitu. Bengong juga, tapi mungkin ya lelucon ya orang tua saya. Pas saya kepikiran dan dipikirkan lebih dipikirkan lebih gitu. Kenapa saya nggak bikin langsung dengan garapan saya sendiri gitu? Ya jadinya itulah lagu kasih sayang kepada orang tua gitu. Pada saat itu orang tua nerima atau enggak gitu? Kok anak gue gelo gitu? Enggak? Sempet tuh ada kayak gini nih orang tua. Ini teh lagu teh nu balik atuh cenah kayak gitu. Malahan setiap karya-karya saya juga orang tua saya heran-heran gitu. Nah lagu nak kieu atuh cenah. Ada beberapa konsep pertunjukan yang saya pernah buat, durasinya itu lebih dari 20 menit satu karyanya. Ini latihan berbulan-bulan cuman kayak gini cenah. Gitu, cenah. Karena ya itu malahan jadi tugas saya. Harus bisa menjelaskan, harus bisa memberi paham kepada orang tua saya gitu yang mungkin minim atas apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Ya jadinya sharing gitu, jadinya harus jadi tahu juga kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu. Orang lain kan belum tahu nih arahnya kemana atau kayak gimana. Ya jadinya bukannya jadi wah ini mah gimana saya aja gitu, harus kayak gini, harus kayak gimana gitu. Ya malahan karena ada pertanyaan seperti itu, saya harus bisa mempertanggungjawabkannya seperti apa gitu. Itu semua lagu ada yang tanpa kata lirik atau gimana? Lirik? Itu di album yang Aku Kamu itu saya ada yang jadi fenomenanya yaitu yang lagu kasih sayang kepada orang tua. Di dalamnya ada 13 lagu di album Aku Kamu. Yang sedikit yang sedikit nyeleneh mungkin dari beberapa lagu juga. Setiap lagu malahan ada judulnya Fuck You gitu. Fuck You itu saya bikin Tanpa lirik? Bukan tanpa lirik, tapi liriknya dengan bahasa sok Inggris aja gitu. Tapi enggak Inggris gitu. Tapi salah semua ya? Enggak juga? Enggak, salah semuanya. Jadi itu setiap perform si liriknya itu pasti bisa beda-beda. Jadi gimana saya aja liriknya. Kayak misalkan. Tapi aransemennya sama? Aransemen secara musikalnya sama, cuman penyampaiannya, kata-katanya pasti beda-beda. Jadi kalau misalnya penonton atau yang nonton itu pada saat menyanyi ini, loh kok liriknya lain lagi pas minggu depannya? Ya, nggak apa-apa. Nggak stres penontonnya? Enggak lah, nggak stres. Jadi malahan kenapa saya diundang buat main itu kan buat saya yang nyanyi, jangan penonton yang nyanyi. Oke. Masuk. Ya gitulah. Jadi sebenarnya ada yang bisa sing along. Kalau ada yang tahu lagunya, sebenarnya cuman kayak la 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 la, ikut la 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 la, ikut gini-gininya, ikut gimana kayak gimananya, ya itu bebas mengekspresikan apapun juga sih. Kan bisa meniru suara anak kecil, cewek dan sebagainya. Itu artinya kayak gimana? Itu ada di lagu Fuck You juga, pertamanya keidean saya bikin kayak
bukan anak kecil sih, saya lebih ke apa ya, dari teknik vokal itu ada namanya head voice gitu. Head voice, terus ngambil suara dari suara tingginya kayak gimana, cuman dipersempit di rongga apalah gitulah. Dan ada juga saya pengen setiap lagu itu berwarna gitu, nggak cuman orang mungkin punya karakter dengan ciri khas suara gitu. Saya dengan karakter khas banyak suara. Dalam satu lagu? Bisa sampai satu lagu di dua berbeda-beda lagu juga ada juga kayak gitu. Gitu-gitu sih. Jadi membebaskan saya untuk lebih enjoy aja sih, gitu aja. Tapi ternyata itu sangat ripuh ya. Karena apa ya, saya pernah ganti range vokal, ganti apa kayak nadanya kayak gininya, tiba-tiba terus ganti dari tinggi langsung ke bawahin. Itu malahan si suara jadi shock gitu. Jadinya aduh, jadi kram, pernah kalau enggak serak atau kayak gimana, pernah mengalami juga kayak gitu-gitulah. Untuk antisipasinya gimana? Antisipasinya apa ya? Saya juga belum tahu nih. Kemarin hampir sempat 3 bulan saya nggak ada suara. Karena diporsi terus dengan membawakan lagu dan juga emosi yang saya lakukan gitu setiap perform. Malahan saya nggak tahu nih udah minum apa gitu. Udah minum apa, tetap aja. Jadi yang penting istirahat aja lah gitu. Tapi ternyata istirahat juga, wah udah istirahat nggak pulih-pulih nih suara. Ya itu mah menunggu waktu sembuh aja. Gitu aja. Kan kuliah di sini ya Kang? Oh iya. Di mana Kang? Saya di STSI, sekarang namanya jadi ISBI. Yang di Bawah Batu kan? Yang di Bawah Batu, ya. Yang di Bawah Batu. Lulus kuliah? Alhamdulillah lulus lah. Alhamdulillah lulus. Saya lulus dengan enjoy gitu. Bukan dengan nilai yang bagus ya? Wah, nilai saya malahan ditawarin tuh waktu itu sama dosen. Mau nilai berapa? Wah, waktu itu pas lagi pertunjukan. Saya bikin acara pertunjukan dan malahan si dosennya yang mau dikasih nilai berapa nih gitu. Saya bilang aja ya seginilah gitu. Kenapa enggak sempurna gitu? Enggak, kesempurnaan hanya milik Allah. Enggak. Sebenarnya kan bukan vokalis ya dasarnya. Oh iya, sebenarnya saya cuman apa ya? Kalau diklaim saya sebagai vokalis, saya bilang bukan vokalis. Kebanyakan malahan orang-orang yang tahu saya dari dulu, saya taunya pemain drum tuh. Kebanyakan pemain perkusi gitu. Kesini saya malahan jadi di lintas instrumen, malahan pernah jadi pemain gitar, suling, bangsing atau gitu kan. Bisa semua. Kalau bisa, cuman jago mah enggak lah. Masih banyak orang yang lebih jago dan hebat gitu. Tapi saya sekedar bisa aja ya, mencoba aja bikin garapan atau bikin perform dengan alat yang saya bisa aja gitu. Kalau diklaim saya sebagai vokalis, saya jauh dari vokalis, cuman saya apa aja ya, kebenaran aja suara saya bagus. Kebenaran aja suara saya bagus, ya udah. Saya artis harus pede ya? Bukan pede ya, emang kata orang sih itu, kata orang, dan didengar juga. Malahan kata orang tua saya nggak bagus juga sih. Cuman wah bagus, saya bisa dibagus-bagus, bisa dijelek-jelek, bisa dikayak gimana. Gitu aja sih. Kan rambut panjang sejak kapan? Sini panjang waktu saya baru mau masuk kuliah nih. Belum dipotong? Belum potong, berarti udah mau 12 tahunan lah. Mungkin 12 tahun rambut panjang. Saya setiap tahun dipotong. Setiap tahun dipotong, cuman kayak pinggir-pinggirnya doang. Jadi kalau udah lebih dari pantat nih, cuman dipotong segini gitu. Pakai acara syukuran enggak kan? Oh enggak lah, cuman ritual khusus doang. Enggak, ya gituan lah.
Ya dipotong cuman sama mama doang dipotong. Nggak pernah ke salon saya bingung juga nih mau ke salon gimana. Teh pengen potong rambut gitu, takutnya nggak tahu nih skala rambutnya segimana gitu. Ya gitu aja sih. Ini kan musiknya kan beda nih dengan yang lain tuh. Pada saat dukungan keluarga itu kayak gimana? Loh, kok anak gua bisa jadi artis tapi musiknya gitu-gitu doang gitu. Kalau banyak sih orang yang artis gitu. Saya mengklaim bahwa saya adalah artis dari dulu sih. Saya artis dari dulu. Jadi harus bisa membedakan antara artis dan juga public figure dan juga entrepreneur atau entertain gitu. Saya artis mungkin dari waktu SD. Saya artis ya, artis itu kan pelaku seni ya. Mau dia tukang lukis juga kan disebutnya artis, atau mau ukir kayu juga dia disebutnya artis gitu. Cuman dia nggak masuk di ranah entertainnya gitu. Nah saya artis masuk ke ranah entertain, dan juga mungkin orang ada yang bilang saya sebagai public figure juga gitu. Ya kalau mengklaim saya artis dari dulu juga artis gitu. Cuman yang tidak disangkanya itu ya orang-orang tua kan pasti wah Sub TV ini artis gitu kan, tetangga-tetangga wah Sub TV gitu artis gitu. Ya semuanya juga kan pengenlah dikenal gitu. Walaupun ada orang yang tidak pengen dikenal secara personal, tapi karyanya dia pengen dikenal. Mungkin ada peristiwa, ada cerita juga kayak ada seseorang yang dia punya ruangan, dia nggak tahu aktivitas apa gitu di sana. Dia mengklaim bahwa dia sedang melukis, di dalamnya orang rumahnya nggak ada yang tahu, nggak siapa-siapapun juga nggak ada yang tahu dia sedang apa. Dia tidak akan dipamerkan tadinya si lukisan ininya. Tapi pas dianya udah meninggal, ternyata karyanya yang masih ada gitu. Dia malahan yang pas dianya udah nggak ada, karyanya yang bisa dipamerkan, dilihat sama orang lain juga. Jadi intinya ya setiap karya juga pasti ada tempat tersendiri buat orang-orang yang bisa menikmatinya gitu. Itu dalam mencari inspirasi untuk membuat lagu, caranya gimana? Inspirasi itu kan bisa dicari, dan juga inspirasi itu bisa apa ya, kayak dipikirkan dan juga datang secara tiba-tiba. Dan juga secara ilham gitu ya, tiba-tiba wah gelas jatuh jadi inspirasi. Atau saya memikirkan aduh mantap nih pengen bikin apa gitu, harus ada inovasi dan juga kreativitas yang lain juga kan. Nah dari setiap inspirasi orang-orang itu kan pastinya gimana sih cara bikin inspirasinya dari mana ya, semuanya dasarnya pasti dari otak ya. Dari pikiran juga kan. Nah ketika pikiran kita ingin melakukan apa dan apa ya, dibantu dengan stimulus dan juga kreativitas yang kita punya juga gitu aja sih. Kang, belajar seninya dari mana sih? Kalau belajar itu saya macam-macam ya. Dari waktu zaman sekolah ke guru-guru, ke teman-teman, terus zaman kuliah juga saya kuliah di institusi yang berbasis seni juga di bidang musik gitu. Kepada orang-orang, bahkan sekarang juga saya belajar nggak cuma dari orang ya, malahan harus kita belajar juga dari alam. Jadi kita belajar dari tumbuhan, dari hewan, bahkan dari sapi, dari domba gitu, dari apapun yang ada di sekitar kita itu jadi guru saya bagi saya. Kebanyakan bahkan YouTube juga adalah guru saya juga gitu. Banyak orang yang menganggap bahwa saya belajar ini adalah dengan otodidak gitu ya. Saya bahkan otodidak kan belajar sendiri. Orang ketika belajar disimpan di hutan mungkin ya, terus dikasih gitar gitu.
udah lama dia nggak akan ya itu disebut otodidak gitu, tapi kan kita bisa melihat peristiwa secara indera gitu, pendengaran apapun yang kita lihat itu adalah guru saya juga, cuman tidak dianggap bahwa itu adalah guru di apa ya, kayak di kelas mungkin ya, bisa membedakan antara guru kayak orang-orang yang les privat atau belajar sama yang enggak belajar. Biasanya yang enggak belajar itu disebutnya saya otodidak, enggak belajar di les atau enggak di tempat-tempat kursus. Biasanya kayak gitu bilangnya saya belajar otodidak. Mereka belajar dari teman-temannya, dia belajar dari tetangganya mungkin, atau melihatin orang dari jauh gini-gini, oh gini nyuri-nyuri akord, mungkin lihat caranya kayak gimana, dia itu sedang belajar. Dia itu yang kita lihat itu dia adalah guru kita juga, cuman kita tidak menganggap bahwa dia adalah guru gitu. Saya menganggap bahwa kawan-kawan, teman-teman di sekitar juga dan juga alam juga adalah guru-guru saya juga gitu. Saya harus bisa ngelihat peristiwa tersebut gitu. Maksudnya belajar dari hewan seperti apa? Belajar dari hewan kayak apa ya? Kita melihat kayak kenapa sih kayak domba embe itu kan beda-beda ya suaranya, terus sapi waktu kecil beda, terus suara-suaranya, suara burung kayak gini gitu. Oh ini kita suara burung kayak gini, kalau bikin kayak bikin harmoni tentang musik yang bikin nadanya dari burung kayak gimana nih gitu. Terus dari suara air gitu ya, terus ada air terjun kayak gimana, suara ombak gitu kan, itu adalah pengetahuan secara alamiah ya, yang kita tidak ngeh bahwa itu adalah peristiwa secara musikal gitu. Bisa ngikutin itu? Kalau ngikutin kayak semua orang juga kan bisa meniru kan ya. Meniru kayak anak dikasih tahu suara kucing kayak gimana, meong gitu kan, walaupun tidak menyerupai tapi dia tahu seperti apa gitu. Kalau suara kucing kalian gimana? Kayak gitu kan. Gitu kan, ada gitu-gitunya. Kayak anak kecil juga udah tahu suara anjing kayak gimana, karena dia melihat peristiwanya seperti apa, ada anjingnya seperti apa, suara monyet kayak gimana, suara yang kayak gini kayak gimana gitu kan. Mereka juga bisa meniru kan. Nah itu kesadaran itu kan yang tidak dipekakan terhadap kita sendiri aja gitu. Walaupun semua orang punya tahapan itu, cuman kitanya aja yang tidak kayak nggak ngeh aja sih gitu. Gitu aja sih. Nyangka nggak kalau lagu Akang bisa viral gitu? Nyangka, saya nyangka. Saya nyangka. Kalau sekarang saya nyangka. Waktu saya buat saya nggak nyangka. Oh. Kalau sekarang saya udah nyangka. Oke, bagus juga data ini. Saya nyangka. Karena sudah terjadi. Jadi nyangka. Nyangka ya. Kalau sebelumnya yang belum terjadi saya belum nyangka. Nah, dari semua lagu yang paling berkesan itu lagu apa sih? Paling berkesan, semuanya sebenarnya berkesan. Pada saat nyiptainnya gitu. Nyiptainnya saya semuanya berkesan sih. Cuman ada yang berkesan itu apa ya? Proses dari saya dulu berangkatnya dari seni pertunjukan. Seni pertunjukan kayak mungkin teater atau musik tari, atau dari di ranah-ranah pertunjukan lah. Jadi waktu itu saya pernah menggarap karya saya yang enjoy dan juga M-Blast gitu, harus membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan juga ada skematik, ada secara literaturnya seperti apa, yaitu yang harus dipikirkan. Ya itu sih kalau bagi saya karya itu yang bagi saya sampai sekarang berkesan. Kalau yang di album saya yang sekarang jadi performing di Shimau Enwang ini berkesan dalam bentuk pencarian juga berkesan. Cuman dalam suatu proses itulah ada dua karya itu, Enjoy dan juga M-Blast. Bagi saya itu. Apa sih harapan ke depan?
apa ya? Saya harapan saya itu saya ingin bisa memperkenalkan hal-hal yang baru di seluruh dunia kayaknya mas harusnya. Dia di antariksa ini mungkin saya pengennya itu sih, dan saya pengen intinya saya pengen bermanfaat aja buat orang-orang gitulah. Banyak kan di zaman sekarang yang anak muda itu kan yang tidak mau belajar tentang seni lah ya. Mereka kan pengennya yang cepat-cepat aja Instan, gitu, instan aja, tahu-tahu udah terkenal aja gitu ya. Pengen cepat, enggak, tapi prosesnya itu mereka nggak mau jalanin. Menurut Akang gimana? Ya semuanya juga kan beta ya kalau ngomongin proses gitu, tapi semuanya juga pasti ada mekanismenya. Ada mekanisme, nggak akan tiba-tiba langsung gitu. Bahkan apa ya, dimanapun, apapun peristiwa secara alamiahnya juga pasti ada mekanismenya tersendiri gitu. Alam pun dia tidak terburu-buru gitu kan. Alam juga tidak terburu-buru, tapi semuanya tercapai gitu. Kayak mungkin kita menanam pohon gitu, sebelum dia tumbuh dan berbuah tidak akan langsung berbuah gitu kan, tapi dia dari kecil dipupuk langsung tiba-tiba segede apa tiba-tiba langsung berbuah gitu. Itu adalah mekanisme secara alamiah gitu, dan semua alam juga apapun juga pasti ada mekanismenya. Jadi ya nikmatilah waktunya, nikmati aja waktu dan prosesnya juga, dan semuanya juga pasti akan tergapai gitu. Gitu aja sih. Banyak kan anak muda itu lebih suka belajar yang musik, bukan seni ya. Nah, mereka lebih condong keluar lah semua. Nah, orang udah banyak meninggalkan seni. Seni gimana maksudnya? Ya, kayak misalnya belajar tari, belajar musik-musik tradisional. Oh, itu secara kalau ngomongin tari itu kan, itu ngomongin ranah barat dan juga tradisi kita aja sih itu. Kalau ngomongin tradisi, kalau kita kan dikasihnya dan disuguhinnya dengan budaya-budaya barat kan. Pasti yang kita pelajarin, yang kita senang pasti dari barat kan. Malahan budaya tradisinya kita itu kan makanya harus ada yang melestarikan gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu kan media dan juga apapun yang ada di dalamnya pasti disuguhkannya dengan hal-hal yang kebarat-baratan gitu. Ya karena emang dari dulunya kayak gitu, jadi budaya kita itu jadinya pelestarian aja. Kebanyakannya jadi pelestarian. Bukannya tidak banyak juga yang mereka ingin explore dan dia ingin belajar juga. Cuman pasti ada hal yang disebut combine gitu ya, harus dikolaborasikan gitu antara barat dan juga tradisi di Indonesia juga. Apa yang harus dilakukan supaya budaya itu tetap ada dan tidak hilang? Wah, sebenarnya itu banyak sih. Jadi pasti jadi keluh kesah kawan-kawan juga. Harus ada sumber dayanya juga, harus ada hal kayak event-event kebudayaan harus ada juga, dan juga memperkenalkan hal-hal itu sejak dini. Berarti harus ada, pasti setiap daerah punya keluh kesahnya masing-masing gitu. Kayak saya di Jawa Barat dan ada orang yang dari Jawa juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Bali juga. Di Bali malahan lebih dia disuguhkan kan waktu kecilnya, ada apresiatornya di mau kemana ini sih keseniannya gitu kan. Kalau di kita itu di Jawa Barat kayak bahkan kalau di Bandung di mana gitu tempat buat ngumpul para anak-anak tradisional gitu buat bikin karya, atau bahkan sanggar-sanggarnya bikin eventnya di mana. Dan cuman bikin dikeluarkan, maksudnya kebanyakannya kayak gitu sih, dikeluarin. Nah, misalkan kita bikin sesuatu, ya udah nampilinnya di luar, tapi di kandangnya sendiri juga jarang ada event-event pertunjukan yang
matuh gitu. Mungkin per setahun ada 3, 4 berapa kali gitu harusnya. Harus ada mau kemana kan, harus misalkan pusat-pusat budaya harus diperkenalkan apanya gitu-gitunya aja sih. Kan kalau bikin lirik lagu itu yang enak buat Akang gimana sih? Sebenarnya lirik itu sama seperti sastra gitu kan. Kalau ngomongin sastranya ada sajaknya, mau berisi pantun, puisi atau kayak gimana, bahkan cerita juga ya, cerita di dalamnya. Tapi saya selalu membuat hal yang sesimpel mungkin, bahkan yang tidak yang tidak dipikirkan orang lain seperti apa gitu. Nah, saya random aja kayak bikin lirik gitu. Ada yang benar-benar verbal secara ceritanya gitu, ada yang benar-benar saya bikin secara semiotik gitu, ada yang membuat beberapa simbol-simbolis di dalam liriknya juga. Kalau dibilang gampang atau enggak, sebenarnya gampang, tapi kalau misalkan ingin mempersulit juga sulit gitu. Gitu aja sih kalau dalam segi lirik sih. Jadi itu pengalaman, sebenarnya lirik itu adalah sebuah identitas juga kan. Identitas setiap orang, setiap lagu, setiap senimannya tersebut gitu. Kang, cara melatih supaya suara itu kasih sayang kepada orang tua gimana kan? Enggak, saya enggak dilatih sih gitu. Cuman saya itu ada yang disebutnya berteriak bebas aja. Berteriak bebas. Semua orang pasti bisa berteriak, cuman ada teriakannya itu kan beda-beda. Kalau di metal itu kan mereka disebutnya dengan scream gitu kan. Di kuliah diajarin? Enggak. Oh. Enggak, tapi ada teriakan-teriakan yang over kan. Yang over itu kan orang-orang itu kan kayak gini ya. Kenapa sih kita itu diidentikan dengan suara-suara vokal yang bagus? Bukan maksudnya bagus itu ranahnya seperti apa sih? Koridor bagus itu seperti apa? Kebanyakan contoh kayak jadi ada stereotip orang lain itu yang bagus ini kayak gini nih, harusnya kayak gini nih. Terus ada yang suaranya tinggi itu bagus, pasti belum tentu juga kan. Ada yang orang punya range vokalnya misalkan dia range-nya di bass gitu, ada yang di alto juga mungkin dia ngebass juga bagus gitu kan. Ada yang suaranya rendah juga bagus gitu. Terus apakah harus ada ornamentasi kayak harus ada kayak vibrasinya atau seperti apa gitu? Itu menandakan bahwa suara itu bagus. Itu mengklaim bahwa itu bagus itu dari mana sebenarnya? Nah, bahkan ada orang anak-anak metal yang dia nyanyi pada apakah itu masuk koridor bagus atau enggak? Dia cuman teriak-teriak terus kayak gimana? Tapi dalam skena tersebut itu bisa disebut bagus. Jadi setiap orang itu orang kita itu sudah ini tuh yang gini nih bagus tuh, yang kayak gini nih bagus tuh, yang kayak gini. Sebenarnya bagus atau tidak itu kan tergantung selera juga. Beda-beda setiap orang. Kenapa orang-orang mungkin anak-anak metal dia bosan dengan dengerin suara-suara yang yang kayak gitu. Terus saya pengen mengeluapkan hal-hal yang kebebasan saya sendiri gitu. Saya pengen teriak-teriak, liriknya nggak tahu kemana, ini nggak jelas. Ada liriknya kan, lagu metal, lagu hardcore, lagu kayak gitu kan ada liriknya secara jelas, pengucapannya ibaratnya kayak gitu kan. Dia ingin mengekspresikan hal yang ada di dalam dirinya saja gitu, mengetahui bahwa penyanyi itu tidak harus kayak Celine Dion nih, harus kayak gini. Setiap orang itu mempunyai range vokal yang berbeda-beda, dan itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa membawa gitar, bawa alat musik yang konvensional dengan sama gitu.
tuningnya sama, nadanya sama, dengan alat musik yang lainnya juga kita bisa sama gitu. Tapi vokal setiap orang pasti beda-beda. Betul. Gitu aja. Pesan-pesan buat anak muda yang mau terjun ke dunia seni atau musik. Ya, pesan-pesannya apa ya? Kalau dalam ranah kesenian, pasti tumbuhnya harus ada rasa suka, suka duka harus ada di dalam jiwanya berarti. Dan setiap orang juga mempunyai ciri khas dan juga estetika masing-masing, entah dalam berkesenian apapun ya. Mau musik, tari, atau fashion atau gimana, itu adalah hal yang kalian sukai, dan jangan jangan takut untuk membuat kesalahan baru aja gitu. Kang, nyanyi dikit dong. Oke, boleh. Wah. Nih. Lagu apa nih? Yang lagi viral nih, Fuck You ya? Oke, yang tadi aja yang ceritain lagu Fuck You kayak gimana ya? Oke. Boleh. Ini judulnya Fuck You, fuck lah ya. For me, Hello, from the floor. hello, The sound from the sound. Hello. with a for No, I prefer the I love for you. La 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 la. can set the floor. Can you perform and then mine? You. La la. Gitulah, kasih sedikit aja. Kalau ada pengen dengerin infonya ada juga. Ada satu lagi dong, Kang. Apa? Apa tadi? Aku kau. Aku kamu dari itu. Aku Kamu. Oh, ini ada lagu Aku Kamu di album yang Aku Kamu. Aku sayang kamu, aku rindu kamu. Kamu punya aku, kamu jangan tinggalin aku. Aku, I love you kamu. Aku, I miss you kamu. Kamu, I love you aku. Kamu, I miss you aku. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku siapa? Kamu, rindu kamu. Aku rindu aku. Kamu sayang kamu. Aku sayang aku. Kamu punya kamu, aku punya aku. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku kenapa? Aku, I love you aku. Aku, I
I miss you aku I miss you aku kamu ya kamu. Kamu bingung aku bingung kamu. Mantap. Spesial perform. Terus Kang, ada request tuh pengen lagu yang kasih sayang kepada orang tua. siap harus Kok bisa ngebentuk suaranya kayak gitu kan? yang mana? Yang tadi. Yang cuma nggak tanpa lirik gitu kan? Oh, tadi ya. Yang kasih sayang kepada orang tua. Oh, yang kasih sayang pada orang tua. Alright. Langsung aja ya berarti. Aduh, pala. Kasih sayang pada orang tua. I love you, Papa. Teriak bareng yo. I love you, Mama. I love you, Papa. Kali itu harus teriak-teriak makanya di sini teriak banget gitu. Nanti dimarahin RT. Wah, benar. Terima kasih. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Kang Mawang. Semoga banyak manfaat dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih. Bye bye. Saya selalu Kang. Makasih. Terima kasih juga, lancar juga. Amin. Amin.